di Sulawesi Tenggara ini memang rada-rada susah gampang ya. Simulasi jadi gubernur. Iya. Tapi Amin. ada Di bedanya. 2000 berapa ini katanya? Tapi ada bedanya. Apa? Nggak ada uangnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mau Baka-Baka Podcast yang sedang menyaksikan kita hari ini, tentunya di YouTube kita ya, TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara. Hari ini ada yang spesial karena memang setiap episodenya untuk di Mau Baka-Baka Podcast kita kedatangan bintang tamu yang berbeda-beda yang siap untuk berbagi informasi dan juga memberikan inspirasi kita semua ya, khususnya untuk anak-anak muda yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu anak muda yang punya prestasi dan juga menginspirasi anak-anak muda lainnya, terkhusus untuk teman-teman dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Tenggara. Dan kita mengundang, ini adalah Ketua Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Tenggara. Siapa dia? Langsung saja kita sapa. Ada Wira Muhammad Rafli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kak. Halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah selalu baik. Kalau Kakak gimana? Alhamdulillah baik. Ini baru pertama kali saya bertemu dengan Wira. Siap. First time. Oke, first time ya. Pokoknya salam kenal buat Wira dan mungkin yang sedang menyaksikan juga nih buat seluruh pengurus, anggota, bahkan teman-teman yang lainnya yang tergabung di Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Tenggara. Pokoknya selamat menyaksikan. Atau mungkin yang baru mau bergabung ya. Betul. Oke, nah Wira, kalau saya berbicara tentang pemuda yang penuh dengan prestasi seperti Wira pastinya, dan juga aktif di berbagai kegiatan dan juga organisasi, salah satunya Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Tenggara yang sudah menjadi Ketua Umum Pimpinan Wilayah dari tahun 2021 sampai tahun ini insyaallah. 2021 sampai dengan 2023. Waduh, akan berakhir nih Berakhir, ya. sedikit lagi. Iya. Dan ini berusia di 22 tahun nih. Ya 22. Bener ya? Masuk 23. Oke. Masuk 23. Iya, tahun Nanti ini. katanya ulang tahunnya di bulan Desember. Wih, Aduh. masih lama ya. Siap-siap ya. Oke, nah boleh tahu tidak ini ya, sekarang kegiatannya untuk sehari-harinya Wira itu apa? Oke. Baik, terima kasih. Iya. Saya Wira Muhammad Rafli. Saya sehari-hari biasanya kerja juga sebenarnya sama dengan media seperti ini di bidang media. Saya backgroundnya sarjana ilmu komunikasi. Saya setiap hari sebagai seorang jurnalis saat media lokal juga, dan juga sebagai editor berita di media lokal juga. Wow. Selain keren. itu ya gini, aktif di organisasi dan juga aktif di beberapa program-program kegiatan untuk umat lah. Gitu. Widih, luar biasa ya. Pokoknya niatnya baik dan ini untuk keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Siap. Masya Allah, luar biasa nih Wira. Jadi sehari-harinya Wira ya memang Wira juga bekerja. Karena sudah selesai ataupun sudah lulus di S1. SIKOM ya. Iya. Oke, S1-nya Universitas Haloleo. Nah, nggak ada niat untuk melanjutkan S2 gitu? Insya Allah. Kalau pemerintah. Ada langsung disehai. Langsung kata pemerintah, aku baru diingat ya. Aku baru diingat ya. Iya. Oh, rezeki insya Allah. Oh, insya Allah. Iya. Ada niat ya. Harus berlangkah terus lebih maju lagi lah. Bener. Jangan stuck di sini saja lah. Iya gitu, benar. Karena kan kalau ilmu itu harus sampai mati ya. Sampai mati terus. Bener. Kita kejar terus pokoknya. Iya. Oke, 22 tahun, bener kan? Yeah. Tadi nih di awal udah usianya Wira ternyata masih tergolong muda, dan alhamdulillahnya sudah menjadi Ketua Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Tenggara. Nah, Wira ini kan mengikuti banyak sekali kegiatan baik itu organisasi maupun di luar dari organisasi seperti pekerjaan Wira saat ini gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat Wira termotivasi untuk terus berkecimpung dalam berbagai kegiatan yang positif seperti ini? Ya, sebenarnya prinsip sederhananya adalah saya masih muda. Ya. Dan saatnya saya mencari sebuah media yang bisa untuk saya berkembang. Begitu. Kalau saya hanya stuck untuk bekerja saja mencari uang, sedangkan harusnya saya sebagai anak muda terus mengembangkan diri saya untuk kedepannya. Begitu. Melalui apa? Organisasi, program, kegiatan dengan hal-hal yang harusnya saya bisa lebih lakukan di dalam hidup ini istilahnya, begitu.
Tentunya motivasi terbesar saya adalah saya harus prepare dari saya untuk kedepannya. Dan motivasi terbesar saya adalah karena saya dididik di Muhammadiyah, yang dimana saya harus istilahnya berdampak bagi masyarakat, bagi umat. Ya saya harus memberi dampak lebih lah gitu. Selama ini kan saya aktif di beberapa organisasi, di IPM, di Duta Bahasa maupun di kegiatan lainnya. Itu memang kalau dibilang ya, kalau saya mau bilang ya itu bersifat volunteer. Begitu bahkan kami kadang lebih banyak keluar kantong juga begitu. Iya. Ya, oh ternyata itu pakai uang pribadi juga? Ada. Wow. Ada. Ya. Ya itu semua keikhlasan yang kita keluarkan ya hanya untuk mengharap ya kita bisa berdampak bagi masyarakat. Ya sekarang sudah saatnya anak muda begitu ya. Betul Anak sekali. muda yang harus berdampak bagi masyarakat begitu. Itu sih yang motivasi terbesar saya. Ya kalau saya dalam diri saya ketika saya bisa bermanfaat bagi orang lain itu adalah sebuah pencapaian terbesar begitu. Kalau kita berpikir masalah uang, masalah jabatan dan sebagainya, sampai kapan sih kita dapat uang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta? Setelah itu apa? Dapat jabatan, jadi ini, jadi itu. Setelah itu apa? Tapi ketika kita bermanfaat, kita membawa impact ya, orang pasti ingat kita. Kita nanti susah misalnya atau apa, ini kan akan berjalan terus roda kehidupan. Betul. Gitu. Dan saya sebagai pemuda yang masih segar, masih Produktif, masih bisa berpikir dengan sangat bebas dan juga masih belum punya tanggungan apapun. Masih bisa kesana kami untuk belajar ya, aktif saja gitu. Itu sih motivasi terbesar saya untuk aktif di berbagai kegiatan-kegiatan di kepemudaan. Wow, luar biasa loh ini Wira. Ini memang niatnya kamu karena Allah ya. Jadi alhamdulillahnya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan karena selalu ada jalan begitu. Betul. Karena Wira sudah memberikan dampak yang positif ke masyarakat dan juga teman-teman, pasti kembalinya baik juga untuk ke Wiranya sendiri. Betul, itu saya percaya karena saya percaya selama kita ada di Quran surah Muhammad ayat 7, selama kita menolong agama Allah, insya Allah Allah akan menolong kita. Begitu. Dan saya yakin semua agama pasti seperti itu. Selama kita berbuat baik, insya Allah pasti ada hal baik yang akan menunggu kita. Sama seperti di Buddha misalnya ada hukum karma dan sebagainya, seperti itu sistemnya dunia bekerja. Jadi itu yang saya lakukan sekarang. Wih, luar biasa, Masya Allah. Nah, Wira, kalau saya melihat Wira sudah berkecimpung di beberapa organisasi, terus di beberapa kegiatan-kegiatan lainnya juga. Memangnya cita-citanya Wira sedari kecil, apakah ada perubahan gitu pada saat Wira di umur sekarang? Ada yang unik sih dalam menentukan cita-cita tujuan akhir dari hidup ini. Saya sempat berkembang hidup sampai sekarang itu saya tidak punya salah satu profesi, misal saya mau jadi belum ada sebenarnya. Tidak pernah terpikir saya mau jadi apa sih sebenarnya gitu. Sampai suatu ketika saya bilang ya cita-cita saya ya saya hanya ingin jadi manusia bermanfaat bagi orang lain. Itu aja sebenarnya. Tapi berjalan hingga saat ini tentunya ada banyak berbagai potensi karir ke depannya. Ya intinya saya tetap ingin bermanfaat bagi orang lain, itu aja. Gitu. Belum ada spesifik gimana mau kemana gitu. Oh gitu ya? Belum ada. Biasanya kan kalau sedari kecil, kalau kayak saya contohnya, aduh pengen banget nih jadi dokter, pengen sekali saya jadi tentara atau apa begitu, polisi. Nggak ada sama sekali? Ada, tapi cuma kasar-kasar aja begitu ya. Tidak ada tujuan khusus yang kayak sekedar apa begitu. Kita mau jadi ini pas masuk SMK beda lagi. Saya pernah SMK-nya tuh jurusannya jadi programmer. Masa sih? Jadi programmer. Saya tuh dulu jurusan RPL waktu SMK. Terus lulus, awalnya mau lanjut jadi teknik informatika, tidak lulus juga di situ. Masuknya di jurnalistik ya beda lagi kan. Beda, betul. Gitu. Aktif sekarang di IPM, beda lagi medianya dan sebagainya. Tentunya itu berkembang semua dan saya pasrah dengan apa takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma prepare diri saya, siap dengan segala peluang yang ada nantinya, dan ketika peluang itu datang saya langsung saya bisa jadi orang yang bekerja dengan baik dimanapun, kawanpun. Intinya bisa berdampak baik lah gitu ya. Betul. Sama masyarakat dan juga pelajar-pelajar, khususnya anak-anak muda ya. Karena kalau kita lihat sekarang problem anak-anak muda, kasihan bagaimana di media sosial bagaimana kayak itu. Iya, betul. Ya kalau saya sendiri melihat kita sekarang itu sudah karena terlalu bebas lah. Kita terlalu mudah istilahnya, terlalu dimanjakan dengan teknologi, terlalu dimanjakan dengan apa sekarang yang kita miliki. Ya akhirnya kita punya mental itu terbentuk ya mageran dan sebagainya, tidak prepare dirinya kita begitu.
Ya, kalau saya tidak menyalahkan juga teman-teman itu, ya saya berpikir bahwa teman-teman yang belum berproses itu mereka belum dapat dia punya momen di mana mereka berproses, begitu. Saya yakin orang semua pasti mau baik, Betul. tapi nggak ada momen yang membuat mereka bisa berubah. Kapan mereka mau berubah? Itu saya yang menurutku. Yang saya tidak juga merasa bahwa saya paling hebat, tidak juga. Saya merasa bahwa saya beruntung karena Allah kasih saya hidayah untuk berubah, untuk berproses. Di Gitu. di umur yang Umur yang sekarang ini, Benar. di saat orang-orang mungkin setelah kuliah masih pusing cari kerjaan, betul. atau mungkin saat saya bahkan masih kuliah semester 1 sudah kerja, Wow. gitu. Jadi bahkan dari SMK sudah mulai freelance, saya juga desain grafis. Ya saya bersyukur, tapi syukur saya bagaimana? Apakah saya menghakimi orang bahwa mereka lemah, saya jago? Tidak. Syukur saya adalah dengan aktif berorganisasi, aktif berimpact untuk masyarakat, itulah syukur saya. Berarti saya harus memberi impact lebih karena saya punya kemampuan lebih dari Allah. Itu yang saya bilang ya harus saya yang sekarang saya jalani begitu. Wow, ini sangat diapresiasi loh ya. Siap, terima kasih. Semangatnya Wira begitu. Karena masih muda sudah dapat hidayah dari Tuhan, dari Allah SWT untuk bisa mengajak teman-temannya juga berimpact lebih betul ke masyarakat dan juga mengajak teman-teman sebayanya Wira begitu untuk bisa mengikut jalannya Wira. Maksudnya tidak mesti juga Wira bilang, "Wah, saya ini baik sekali begitu." Sebenarnya Kak, saya cukup malu sebenarnya ngomong seperti ini. Soalnya saya itu sudah hebat bagaimana begitu. Padahal saya cuma orang biasa saja juga. Saya cuma bilang, saya cuma berbagi pengalaman saja sebenarnya. Saya tidak pernah mengklaim saya orang yang berhasil, tidak juga. Gitu. Itu titik beratnya. Jadi teman-teman yang lain juga ya saya tidak pernah menghakimi orang-orang karena saya belum jadi apa-apa juga gitu. Nah, itu dia ya. Jadi tergantung dari yang sedang mendengarkan, sedang menyaksikan juga. Betul. Ya. Intinya jangan pernah melihat orang yang menyampaikan, tetapi lihat isinya penyampaian dari orang tersebut. Betul. Gitu ya. Nah, Wira, kalau saya lihat ini di Instagram Wira itu pernah menjadi delegasi Your Leader Camp, pernah juga menjadi terbaik 3 duta bahasa, dan juga pernah mengikuti training di program Pemuda Peduli Lingkungan. Asri dan Bersih. Asri dan bersih luar biasa. Nah, bagaimana nih caranya Wira membagi waktu begitu, dan apa manfaat yang Wira sudah dapatkan selama ini sudah menjadi beberapa sudah menjadi pernah masuk di delegasi, terus menjadi terbaik 3 di duta bahasa, apa nih? Dalam membagi waktu, saya bohong kalau saya bisa bagi waktu dengan baik. Nah susah sekali tuh. Manusia pun, siapapun. Saya yakin siapapun. Kecuali bahkan orang penting pun dia punya sekretaris yang membantu dia. Sedang kita siapa? Iya betul. Artis tuh punya manajer apalah. Saya bohong kalau saya bisa bagi waktu dengan baik. Tapi saya hanya bisa memaksimalkan waktu itu dengan baik. Dengan cara apa? Ya saya memanage prioritas saya. Tapi kadang ada di masa dimana kita merasa bahwa semuanya prioritas, semua penting. Bahkan saya di dalam beberapa tempat itu saya memiliki jabatan penting misalnya. Otomatis saya harus ada di semua tempat. Betul. Gitu. Tapi lagi-lagi sebenarnya lebih kepada manajemen, lebih kepada bagaimana saya mau mengatur ini semua dengan baik begitu. Saya selalu yakin sih di mana kemauan di situ ada jalan. Terkadang saya itu kadang terbentur kerjaan, terbentur ini, terbentur itu. Tapi karena kita mau, Allah tiba-tiba ditunda. Ini ditunda, itu tunda dan sebagainya. Jadi memang ada banyak bisa yang diusahakan selama kita masih mau berusaha begitu. Kalau soal pengalaman, ya tentunya saya merasa itulah pencapaian yang saya syukuri. Tapi itu tidak membuat saya merasa lebih hebat daripada orang lain. Setiap orang pasti punya dia punya pencapaian masing-masing. Dan saya pun tidak berlomba dengan orang lain. Saya sekarang sedang berlomba dengan diri saya, melawan kemalasan saya, melawan kebodohan saya. Itu. Jadi saya tidak pencapaian ini adalah saya punya pencapaian diri sendiri dan saya bersyukur akan itu. Tentunya dengan adanya beberapa hal itu membuat saya satu hal sih yang paling saya syukuri bahwa membuat CV saya lebih bertambah. Itu aja sih. Lebih panjang-panjang begitu ya. Jadi ketika saya misal ikut program ataupun daftar kerja dan sebagainya, saya dipertimbangkan. Betul, karena dilihat dari kita punya pengalaman dan sebagainya. Tapi lagi-lagi sebenarnya satu hal yang lebih penting pada CV adalah saya punya experience, punya pengalaman. Betul. Begitu. CV hanya ditulis. Tapi ketika bagaimana kita berlaku, bertindak, berpikir, mengambil keputusan itu semua dari pengalaman. Pengalaman yang bukan muncul 1-2 hari saja. Begitu. Ini muncul dari beberapa hari, beberapa proses yang sudah dilewati bersama. Begitu. Jadi itu sih yang lebih penting menurut saya dari apa yang saya ikut duta bahasa,
di Duta Bahasa saya mendapat, kenapa sih saya sekarang jadi editor berita? Iya. Karena di saya Duta Bahasa saya diajar tentang ejaan, Betul. diajar Berbahasa tentang yang baik berbahasa ya. yang baik. Jadi saya sudah paham, sudah hatam masalah itu. Oke. Kenapa sekarang saya bisa berdampak ke lingkungan? Karena saya pernah dapat materi di duta lingkungan itu misalnya. Kenapa saya mulai berpikir ke masyarakat? Saya pernah ikut Youth Leader Camp itu adalah program di bawah Kemenpora, di bawah di SEAP. Itu kami pernah dibagi. Kami itu pernah kami delegasi dari masing-masing provinsi. Itu 1 orang 2 orang per provinsi mewakili Sultra ke Jakarta. Kami itu dibagi beberapa grup discussion namanya. Saya mendapat protection of environment. Jadi kami itu diajar bagaimana memberi impact pada bidang yang kami dapatkan, membuat sebuah program dan memberikan, nanti kita akan presentasi dan memberikan kepada pemerintah. Kalau dalam hal ini sebenarnya pemerintah Jepang. Wow. Itu ada pemerintah Jepang, mereka memang biayai untuk itu, dan hasil dari pemikiran anak-anak Indonesia itu, anak-anak ASEAN itu disampaikan ke pemerintah Jepang. Itu sebenarnya. Apakah itu dibeli atau kayak gimana? Memang mereka ada pembiayaan sebenarnya itu dalam program pertukaran pemuda antar negara. Tapi kalau kami kemarin itu tidak bertukar ke sana karena pandemi 2022 masih pandemi hitungannya, Jepang masih belum ini. Jadi kami dikukuhkan saya di Jakarta saja. Tapi ide kami deliver ke mana? Ke Jepang gitu. Tapi kami tidak sampai ke sana kok begitu. Masih ingat programnya apa gitu? Youth Leaders Camp namanya. Oke. Jadi kami dibagi beberapa grup discussion itu. Di lingkungan, di pendidikan, apa yang literasi. kalian buat itu? Semacam program, kami kan bedah nih, ada masalah di ASEAN di Indonesia. Misal masalah kemiskinan, misal masalah sampah. Kalau saya saya punya bidang. Gimana caranya saya membuat sebuah kebijakan, sebuah saran kebijakan kepada pemerintah atau program yang bisa membantu pemerintah untuk inovasi dalam mengatasi masalah ini. Sekarang kan ini masalahnya kita adalah kita terlalu konvensional. Kenapa sih sekarang kita mendorong anak-anak muda mengisi pemerintahan? Karena maaf saja ya, orang-orang tua kadang bekerja secara konvensional. Mereka kadang bekerja secara kerja saja, tidak ada inovasi-inovasi. Padahal teman-teman yang jadi PNS ataupun jadi kepala dinas dan sebagainya itu, mereka tuh pelayan masyarakat, memecahkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau mereka di atas hanya duduk saja, bekerja secara konvensional, tidak ada inovasi-inovasi baru, gagasan-gagasan baru, ya untuk apa sebenarnya gitu. Itu sih sebenarnya yang jadi dasarnya kita untuk bergerak. Itu sih yang saya yang lakukan ya? Yang pernah biasa. Itu. Tapi itu pengalaman itu yang buat saya, ya alhamdulillah dapat itu di umur yang sekarang. Ketika nanti mungkin saya dapat amanah lebih, ya saya sudah tahu what I can do for community begitu. Iya, karena sudah ada pengalaman sebelumnya. Dan memang kalau untuk menjadi generasi muda yang berkualitas ya harus seperti itu ya. Harus prepare dari dia. Harus prepare dari sekarang. Iya, karena pengalaman tidak bisa dibeli dalam waktu 1 jam 2 jam. Atau 2 hari 2 hari. Benar. Bertahun-tahun. Ih, betul sekali Nah, Wira, kalau kita berbicara tentang generasi muda yang berkualitas. Nah, kalau menurutnya Wira sendiri, generasi muda yang berkualitas itu seperti apa? Berkualitas, generasi yang berkualitas menurut saya adalah generasi mempersiapkan masa depannya. Generasi muda mempersiapkan masa depannya. Karena ya kalau kita dengar kata-kata kalian adalah generasi pelanjut, itu bukan sekedar bullshit teman-teman semuanya. Itu adalah memang penekanan amanah untuk kita sebagai generasi muda. Ya kalau saya bilang berkualitas adalah generasi yang mempersiapkan dirinya secara intelektual, secara emosional, secara spiritual, semua disiapkan dari sekarang. Pengalaman, ilmu, skill, keterampilan, jejaring dari sekarang disiapkan. Itulah generasi berkualitas. Begitu. Tapi satu lagi yang paling penting sebenarnya, secara kadang kita juga mengesampingkan, jauh sekali kita bicara sih. Kita mengesampingkan bahwa proses itu muncul saja seketika muda begitu. Padahal ada proses yang juga muncul dari ketika kecil, di mana orang-orang tua, kalian juga misal kita ini akan jadi orang tua. Next ketika kita besar, kita akan jadi orang tua dan akan memiliki anak. Anak itu harus diberi gizi yang baik, dididik dengan cara yang baik. Ya itu juga salah satu faktor di mana kita bisa menciptakan generasi yang berkualitas. Ya saya rasakan sendiri. Ya kita rasakan sendiri, orang-orang anak-anak yang stunting pasti secara di kelas maupun di manapun secara pemikiran pasti tidak bisa bersaing. Maaf saja. Begitu. Saya rasa kok teman-teman di mana saya di kelas, saya tuh cepat paham kadang. Gini. Tapi teman saya kenapa enggak paham nih? Ya, kayak enggak peka begitu ya? Tidak paham dengan materi yang ada begitu. Padahal saya sudah paham sekali ini barang. Padahal memang ada beda-beda orang cara berpikirnya dan juga kekuatan otaknya beda-beda. Itu karena apa?
gizi dari masa kecilnya, cara didiknya dari orang tua gitu. Itu sih yang memang harus di-prepare dari jauh-jauh hari. Ya teman-teman semua anak-anak muda ya akan jadi orang tua. Itu sih. Itu dia, betul-betul. Jauh banget itu cara ya. Tapi nggak apa-apa, itu masuk juga. Bicara orang tua. Tapi tidak nah, karena Wira juga pasti bakal menikah siap. Jadi luar biasa memang kalau yang mau menikah sama Wira nah. Dan sudah mempersiapkan sejak dini sayang. Sejak dini. Nah, Wira, ini kan kalau kita lihat dan juga berbicara tentang kamu menjadi ketua umum pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Tenggara. Ini kan pasti panjang ceritanya begitu. Tapi kalau terlalu panjang juga saya harus bikinkan kamu kopi nih. Kayaknya bukan, jangan air mineral. Iya toh, bisa diceritakan begitu dari awal secara singkat gitu toh. Dari awal kamu bisa bergabung di Ikatan Pemuda Pelajar maksudnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Tenggara dan kenapa bisa menjadi ketuanya? Oke. Kalau sebelumnya sih saya mengenalkan dulu IPM itu apa. Gitu. Mungkin banyak sih yang tidak tahu apa itu IPM. Bahkan banyak tidak tahu apa itu Muhammadiyah sendiri. Betul. Gitu. Bahkan mungkin dari Kak Anu sendiri bilang bahwa Muhammadiyah itu adalah universitas. Nah itu tadi sama bilang gitu, juga dan sebagainya. Kalau sepahamannya kakak, Muhammadiyah itu apa? Nah saya pikir juga kalau maksudnya kayak contohnya. Aduh, bisa balik bertanya. Iya kayak saya dibalikin. Nggak bisa nah. Nggak, menurut paman aja, nggak usah apa ya. Benar. Ya pasti orang akan inilah. Betul. Menurutnya kakak. Kalau saya Muhammadiyah itu orang yang masuk di situ ya pasti otomatis paham agama. Terus lebih paham agama. Terus pelajar-pelajar yang lulus dari Universitas Muhammadiyah atau sekolah mungkin dari gontor pesantren atau seperti apa gitu, semacam lah kan itu yang itu aja. Pernah tidak ada dalam pikirannya kakak Muhammadiyah itu aliran? Nggak ada. Tapi ada beberapa orang yang berpikir seperti itu kan? Benar, karena saya tuh contohnya juga kayak kakakku tuh. Kakakku dia kan kuliahnya di Jember. Terus dia itu katanya, bukan katanya sih, tapi memang dia Islam Muhammadiyah. Iya, jadi saya dan dia juga udah jelaskan ini bukan aliran. Intinya bukan aliran. Sempat ada kan begitu kan? Kau Muhammadiyah, kau ini, kau ini. Betul. Tapi apa itu Muhammadiyah sebenarnya? Nah, ini yang sering salah di masyarakat. Kenapa sih seorang Wira yang dibilang secara pemikiran sebenarnya lebih modern, lebih liberal secara ini kan? Tapi masih aktif di Muhammadiyah. Ya karena I got something in here begitu. Saya dapat sesuatu yang beda yang membuat saya bisa berkembang. Muhammadiyah itu apa? Ya, Muhammadiyah itu terbagi dua kata sebenarnya. Kalau mau dibilang Muhammadiyah itu adalah seluruh umat Islam. Kenapa? Muhammad itu adalah Muhammad dan Iyah. Apa itu Muhammad dan Iyah? Muhammad adalah Muhammad. Iyah adalah pengikut. Itu adalah dasar dari Muhammadiyah. Muhammadiyah berarti pengikut Muhammad. Semua orang Islam pengikut Muhammad. Kalau dia tidak Muhammadiyah berarti dia tidak Islam. Karena salah satu kita punya keyakinan adalah harus meyakini Allah dan Rasulnya adalah Muhammad. Betul. Gitu. Jadi Muhammadiyah adalah pengikut Allah. Itu dulu di situ. Nah, apa definisi sebenarnya dari Muhammadiyah? Dia adalah gerakan. Gerakan yang ingin memurnikan Islam. Ini muncul pada tahun 1912 ketika awal-awal dari awal bangsa ini. Di mana di Jawa waktu itu ada banyak penyimpangan-penyimpangan yang muncul, di mana orang menyembah pohon, yasinan itu wajib dan sebagainya, tahlilan wajib dan sebagainya, itu muncul dan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan itu penyimpangan. Dia ini setelah berguru dari Mekah, dia balik, dia lihat ini penyimpangan karena tidak ada dalam syariat Nabi, tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini penyimpangan. Ataupun menambah-nambahkan dalam bahasa itu adalah bid'ah. Bid'ah itu menambah dan mengurangi suatu ibadah begitu. Tidak ada panduannya begitu ya. Ibaratnya kau beragama tapi kau tidak sesuai dengan Islam. Betul. Ya. Muhammadiyah muncul untuk membalikan itu semua supaya kita kembali ke dalam Al-Qur'an As-Sunnah. Kita enggak usah kita mau bikin banyak sekali sunnah-sunnah yang belum kita jalankan. Di Al-Qur'an As-Sunnah, Al-Qur'an di hadis dan gitu. Tapi kenapa kita pilih kita pilih ibadah-ibadah yang tidak di dalam panduannya begitu. Sebenarnya itu yang karena dalam konteks agama syariat ada sih yang paling vital sebenarnya. Ketika memang itu ibadah yang ibadah yang wajib begitu. Ketika kita lakukan itu lebih atau kurang, itu kita dosa. Gitu. Itu sebenarnya tujuannya. Jadi bagaimana kita bisa
meluruskan kembali agama Iya, Islam ini. iya, betul. Karena kalau kita tidak meluruskan, makin lama makin jauh. Kita ini umat yang sangat jauh dari Nabi, Iya, istilahnya. iya. Kita tidak meluruskan ini barang, ya kita makin jauh. Betul. Bahkan sampai Islam itu tidak dikenal lagi. Ya Islam dikenal dari pemeluk-pemeluknya. Kalau Iya. tidak ditunjukkan dari pemeluknya, tidak akan lagi seperti Islam yang dulu Nabi contohkan. Oke. Intinya adalah bagaimana orang Islam itu mengikuti Nabi. Oke. Pengikut Muhammad, mengikuti Nabi, itu Muhammadiyah, begitu. Nah, apa sih lagi yang poin-poin yang membuat saya bergerak di sini? Iya. Pendekatan agama Muhammadiyah adalah dakwah pencerdasan. Iya. Dia bukan dakwah yang sekedar berceramah, sekedar menghakimi, tidak. Dia mencerdaskan masyarakat. Awal dakwahnya Muhammadiyah itu mereka membuat sekolah. Sekolah revolusioner lah istilahnya. Dulu itu sekolah ada terbagi dua, sekolah Islam dan sekolah Belanda. Sekolah Islam itu mengajar tentang agama, tidak mengajar tentang ilmu dunia. Oke. Sekolah Belanda dia fokus ke ilmu dunia saja, tidak ada Iya. agamanya. Iya. Dia gabungkan ini. Sampai dibilang apa ulama kafir dan sebagainya. Nah, singkat cerita pokoknya kita memulai gerakan dari pendidikan itu. Kenapa sih kita mulai dari situ? Karena menurutnya Muhammadiyah, gerakan kita ini, ya kalau orang sudah cerdas, pasti dia tidak lakukan hal bodoh. Iya. Ketika dia sudah bisa berpikir, kenapa saya sembah pohon? Emangnya dia bisa kasih saya sesuatu? Kenapa saya kasih makan ini barang? Dia kasih sesuatu, sesajen misalnya dan sebagainya. Setelah dia berpikir, dia bisa membuat sesuatu yang lebih baik, membawa kebaikan untuk umat. Itu pendekatan yang dibawa sampai saat ini, termasuk di IPM. Nah, Oke. apa itu IPM? Iya. IPM adalah organisasi otonom atau ortom. Jadi Muhammadiyah itu ada beberapa organisasi otonom untuk melancarkan dakwahnya dia ke beberapa sektor, beberapa bidang. Kalau IPM tentunya di pelajar. Pelajar, oke. Itu ada banyak, ada IPM, ada IMM juga. IMM itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah untuk mahasiswa. Ada Pemuda Muhammadiyah, Oke. ada Nasyidul Aisyah itu dia untuk pemudinya Muhammadiyah. Ada juga pramukanya namanya Hizbul Waton. Iya. Hizbul Waton itu salah satu yang mungkin tokoh paling terkenal itu adalah yang aktif di Hizbul Waton itu adalah Jenderal Sudirman. Dia itu kader Hizbul Waton. Terus ada juga dia punya silat namanya Tapak Suci. Ada juga untuk ibu-ibunya namanya Aisyah. Oke. Begitu, Oke. pengikut Aisyah Iya. gitu. Oh, iya. Gitu. Iya, Jadi iya. ada banyak sektor. Nah, kami fokusnya di pelajar. Pelajar. Gitu. Jadi apa sih itu IPM, organisasi otonom untuk melanjutkan dakwah pencerdasan, dakwah pengikut Muhammad di kalangan pelajar. Itulah kami IPM begitu. Nah, lanjutlah tadi masalah saya gabung bagaimana. Iya, betul. Saya dulu 2016 gabung di IPM. Saya tuh dulu saya tuh dari sekolah negeri. SMK 4 Kendari. Iya. Saya tuh dulu kelas 2 SMK ikutlah. Pintarnya IPM itu suka branding ini barang Oke. dengan sangat bagus. Iya, iya. Dulu namanya itu student leadership training. Oke. Ya pakai bahasa Inggris tuh orang Iya. deh. Ih, kerennya, Pak. Terus Iya. ada tempatnya Muhammadiyah tuh di situ di THR namanya Hotel Tahira dulu. Dia Oh, iya, beli iya, iya. dan dia tulis ex Hotel Tahira. Wih, di hotel, Pak. Student leadership training. Kita masih kelas 2 SMK begitu. Uang jajan masih berapa masuk di hotel gitu kan. Gabunglah saya tuh waktu itu. Bergabung ikutlah semua dan sebagainya sampai saya dapatlah dia punya selanya. Ini hal yang baik. Karena di Muhammadiyah itu selain dakwahnya dunianya kita punya agama dapat juga dunianya. Iya, betul. Itu yang paling penting saya dapat di IPM. Bagaimana dunia akhirat itu berimbang. Iya. Jejaringnya, kekeluargaannya, keilmuan dunianya itu dapat. Kepemimpinan, leadership, problem solving, everything about dunia begitu dapat di sini. Oke, Begitu. oke. Bahkan literasi dan lingkungan dan sebagainya semua kami dapat di sini. Iya, Begitu. Jadi itu yang buat saya aktif. Saya itu sempat jadi ketua pimpinan cabang IPM Poasia 2018. Kemudian naik 2019 di ketua pimpinan daerah di Kota Kendari dan alhamdulillah terpilih 2021 terpilih itu 2022. Oh, Terpilih jadi ketua IPM Sulawesi Tenggara hingga sekarang. Begitu. Jadi itu yang yang buat saya aktif sampai sekarang. Oke, nah ini kan pasti melalui tahapan dan juga proses toh, Betul. Wira. Maksudnya kamu untuk terpilih menjadi ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sultra ini. Tapi sebelumnya saya tuh terima kasih sekali nah Wira. Pasti juga pemirsa yang ada di rumah ataupun yang sedang menyaksikan Siap. gitu toh. Dapat ilmu baru lagi gitu. Ternyata sudah diluruskan sama Wira persepsi atau mungkin pendapat-pendapat lain dari masyarakat ataupun dari pelajar-pelajar kita yang
Oh, ternyata begini Pale Betul. jalan ceritanya. Betul. Jadi alhamdulillah, terima kasih Wira sudah berbagi informasi gitu ya. Nah, kalau kita kembali lagi tadi untuk menjadi ketua umum wilayahnya Iya. Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Tenggara ini pasti penuh tahapan dan juga proses untuk bisa maju begitu. Seperti apa waktu itu kamu di tahun 16. 2000 21. Iya, 2021 22. naiknya. Oh ya. Ha-ha. Oke. Sebenarnya jauh sih kalau kita mau bicara soal ini. Ya. IPM itu berjenjang dia perkaderannya. Kami ada perkaderan pelatihan untuk masuk menjadi kader. Oke. Kami itu berjenjang di dididik istilahnya, di kader, diberi ilmu dan sebagai pembekalan sebelum berlanjut ke beberapa tingkat-tingkat berikutnya. Oh ya. Saya itu 2020, kami itu ada 4 tahap, TM1, TM2, namanya Taruna Melati. Taruna Melati. Taruna Melati. Oke. Taruna Melati 1, Taruna Melati 2, 3 sampai utama. Saya sudah utama. Oke. 4 tahap. Jadi di TM1 itu apa? Di saya itu 2016 kami itu diajar tentang dasar-dasar tentang pemimpinan, public speaking, tentang sholat, tentang wudhu, tentang everything dasar-dasar lah, tentang dasar-dasar untuk kader, untuk kita bergerak di dasarnya gitu. Belum masuk ke hal-hal rumit. Kemudian masuk memahami dan Muhammadiyah dan sebagainya. Masuk di TM2, di tahap kedua itu kami sudah memulai untuk memahami secara pemecahkan masalah, problem solving dan sebagainya. Itu yang kami diajarkan. Intinya bagaimana kami sebagai pemimpin nanti ke depannya, memimpin dan sebagainya. Okay. Nah, di TM3 kami lebih rumit lagi. Kami mempelajari berbagai metodologi untuk pemimpinan. Begitu. Kami mungkin salah satu yang paling saya ingat dari salah satu yang saya pelajari adalah tentang appreciative inquiry. Adalah sebuah metode di mana kami dalam memecahkan masalah itu tidak memandang sesuatu sebagai sebuah masalah, tapi melihat peluangnya. Begitu. Itu adalah satu metode yang paling kami butuhkan karena di Sultra itu masih kecil dan kita masih cukup banyak masalah di sini istilahnya. Tapi kami tetap bergerak karena kami melihat peluang yang ada, bukan masalahnya. Kita tidak pernah fokus pada masalahnya. Kita tidak pernah berfokus pada Sultra belum punya ini, belum punya itu, tapi kita fokus pada Sultra punya ini, sudah punya ini, sudah punya itu. Gitu. Dan di TM utama itu di pusat tempatnya itu kami dikumpulkan semua seluruh Indonesia. Untuk berpikir istilahnya sama seperti tadi Youth Leaders Camp seperti itu. Kami dikumpulkan untuk Laboratory of Idea, istilahnya adalah laboratorium ide, di mana ide-ide anak IPM dikumpulkan untuk menjadi sebuah program yang berimpact, berdampak bagi masyarakat. Itu yang kami lakukan. Nah, apa sih katanya dengan ketua ini? Ya, dia untuk menjadi ketua itu ada syarat untuk TM-nya itu, syarat untuk peredarannya itu. Ya makin tinggi makin ada dasarnya untuk menjadi ketua itu. Itu sih yang dia punya syarat utama sih istilahnya, maksudnya yang paling dasar untuk menjadi ketua itu. Ya dia harus bisa. Karena makin luas, makin berat dia punya tantangan. Betul. Gitu. Kalau saya mungkin di cabang ya saya cuma handle berapa orang ya it's okay. Saya di daerah cuma handle berapa kecamatan it's okay. Pas di Sultra saya harus ke Wakatobi, harus ke Kolaka Utara, harus ke ini. Dan berbeda-beda daerah, berbeda-beda masalahnya. Betul. Kendari beda, Kolaka beda, Kolaka Utara beda, apalagi di kepulauan, Wakatobi, Bau-Bau beda-beda semua. Jadi itu ya kalau kita tidak siap mental, tidak siap secara keilmuan ya hancur juga. Itu sebenarnya. Berarti memang proses tahapan itu panjang sekali dia. Panjang. Ternyata sampai itu tadi sampai yang di utama gitu ya. 7 tahun kalau sekarang. Woi, Kan 7 tahun. 16. Ya 7 tahun lah, 23 kan? Iya. 7 tahun sekarang. Aktif di IPM. Ya. Itulah saya bilang, saya kalau dipikirkan bisa aktif sampai sekarang, ya kenapa sih? Ya. Berarti saya dapat sesuatu. Betul. Begitu. Saya sudah aktif di berbagai organisasi lain, di Dubas, di itu tadi di SEAP dan sebagainya, lingkungan dan sebagainya. Saya aktif di semua. Saya pernah aktif di BEM dan sebagainya, tapi saya kembali lagi ke sini. Kenapa ya? Di sini saya dapat sebuah impact yang lebih bagi saya. Imbang dunia dan akhirat saya. Gitu. Masya Allah. Dan bertahap dari awal dari di bawah sampai ke atas itu jelas semuanya. Dan saya punya jejaring dimanapun, gitu. Ketika kami misal anak IPM keluar daerah, hubungi saya anak daerah lain, anak Sulsel misalnya, anak Jawa Timur, Jawa Barat misalnya, kami di sini dijemput begitu, kami bersama-sama, karena kami tahu ya kita sama-sama kader. Betul. Itu yang paling buat saya bertahan karena Muhammadiyah itu kuat kekaderannya. Kuat kebersamaan kekeluargaannya, kekompakannya gitu ya. Wow, luar biasa ya. Dan ternyata memang menjadi kepala, menjadi otak begitu di 17 kabupaten kota gitu ya. Di Sulawesi Tenggara ini memang rada-rada susah gampang ya. Simulasi jadi gubernur.
Tapi Amin. ada Di bedanya. 2000 berapa Mini katanya? Tapi ada bedanya. Apa? Nggak ada uangnya. Bagus sekali nih diedit di TikTok, disimpan baru jedak-jeduk. Simulasi jadi gubernur. Betul. Tapi kamu berbeda nih. Ya Allah. Walaupun tidak ada uang, yang penting ilmu ada. Ada. Toh? Itu yang sebenarnya Iya, harusnya sebenarnya. dibutuhkan. Iya. Toh, dan juga turun ke lapangannya itu langsung jadi begitu Betul. toh. Bukan. Deh, sombah. Wira. Ini Wira memang asli Kendari kah? Saya sebenarnya bukan asli dari Kendari. Saya dari sebelah. Iya. Tapi ya karena kita pernah di satu Serumpun Ji begitu satu deh. ini tuh provinsi ya, it's Iya. okay. Saya baru pindah ke sini 2006. Jadi Kenapa bisa pindah? pindah dari tempat yang lama ke sini Oke, karena orang tuh pindah ke sini kan. Oh iya. Ya, saya lebih merasa orang Kendari. Karena Ih. ya saya kan dari tahun 2000 lahir. Mhm. Saya hidup 6 tahun di tempat yang lama dan Iya. hidup berapa puluh tahun di sini. Iya. Iya, jadi saya lebih merasa orang Kendari. Betul. Saya lebih kenal Kendari, saya lebih Iya. kenal di Seluk-Beluknya Mandonga Iya. dan sebagainya. Jalan-jalan tikusnya. Anda deh. nuhun dibanding apa ya? Iya. Kampung saya misalnya. Iya, benar, gitu. benar. Dan saya sudah merasain kampung saya. Iya. Itu karena ya Oke. saya besar di sini, begitu. Intinya kampungnya Wira banyak. Banyak. Kampungnya Wira di Kendari. Iya. Alhamdulillahnya Wira juga punya keluarga, maksudnya punya teman-teman yang dijadikan Betul. keluarga seperti Betul. itu toh. Jadi kayak lebih nyaman lah Betul, begitu di betul. sini. Nah, Wira ini kan tadi kalau kita membahas tentang IPM, apa sebenarnya visi dan misinya, terus program-programnya IPM khususnya Sulawesi Tenggara yang sudah dicanangkan dan juga sudah dilakukan, dan mungkin next juga nanti yang bakal kamu lakukan untuk di akhir-akhir masa jabatannya kamu. Iya. Kalau kita bicara IPM tentunya ada tujuan utama dari pusat Iya, kan. Kita berbicara IPM dia punya tujuan utama ya, bagaimana terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia dan terampil Oke. dalam rangka menegakkan agama Islam dan Iya. menjunjung tinggi agama Islam dan juga dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Iya. Lagi-lagi kembali lagi ke tujuan Muhammadiyah. Oke. Itu tujuan utama dari dari IPM. Ya, titik beratnya itu di situ. Bagaimana IPM pelajar bisa terampil, berilmu, berakhlak mulia. Kemudian dia bisa berilmu dan berakhlak Iya. mulia. kemudian dia bisa menegakkan Islam Oke. dan juga bisa berimpact bagi masyarakat. Kalau saya sendiri di Sultra sering membuat bagaimana IPM ini bisa memberi impact lebih, dampak lebih bagi masyarakat, entahkah secara program, secara kelakuan dan sebagainya. Minimal seorang kader misalnya, tidak Iya. perlu dalam bentuk program, minimal dia tidak buang sampah sembarangan. Minimal dia tidak merusak sesuatu. Minimal dia tidak membuat kemungkaran di muka bumi. Sudah, itu adalah satu dakwah kita. Selesai gitu. Kalau dia bergerak secara organisasi, dia buat program, buat sesuatu untuk membantu pemerintah, buat program untuk membantu masyarakat, itu adalah tujuan kita yang paling utama. Dan satu hal yang paling penting yang perlu ditahu teman-teman semua, bahwa pelajar itu bukan cuma sekedar pelajar. Gini, jangan kerdilkan peran pelajar. Iya. Pelajar bukan cuma sekedar kerja tugas saja. Pelajar bukan cuma sekedar kejar nilai saja, tapi pelajar itu bisa memberi lebih, memberi impact lebih bagi masyarakat. Dengan apa dia berproses dan dia bisa membuat sesuatu yang lebih, karena apa? Mereka masih segar, Iya. punya ide-ide menarik Betul, begitu. betul. Dan itu bisa didapatkan di IPM. Bagaimana kami mendidik adik-adik pelajar ini yang awalnya mungkin hanya sekedar pergi sekolah, pulang dan selesai. Dan mereka bisa buat sesuatu yang lebih dari itu. Iya. Jadi Bisa jadi buat- bisa bermanfaat begitu Iya, Di? iya. Kayak kami kan misal buat pelatihan kan, perkaderan-perkaderan itu kan Iya. kami yang kelola sendiri. Oke. Kurikulum kami yang pahami, Iya. kami yang membuat begitu. Kami yang mengkader teman-teman begitu. Kami yang mendidik mereka, menjaga mereka, membuat lingkungan ini, membuat circle ini Iya, hidup dan iya. sebagainya. Itu kami semua yang melakukan itu semua. Pelajar-pelajar semua yang lakukan. Begitu. Kami ini sebenarnya hanya berapa saja yang yang sudah kuliah dan sebagainya. Masih banyak kok ada yang di bawah yang bergerak langsung. Kita kasih mereka amanah jadi ketua misalnya, mereka bisa public speaking, bisa ngomong di depan umum. Mereka kita bisa didik untuk jadi MC dan sebagainya. Iya, iya. Banyak sih yang kita bisa lakukan di sini, dan ini adalah medianya untuk berkembang. Saya pernah aktif di OSIS, tapi OSIS hanya stuck di
sekolah saja. Iya, Setelah sekolah betul. apalagi? Saya setelah sekolah aktif di IPM, di cabang, di kecamatan, kota, provinsi, bahkan insya Allah mau rencana ke pusat juga. Wih, Masya Allah. Iya. Berarti targetnya memang pusat ya? Memperluas jejaring. Widih. Peluang yang ada. Pokoknya kalau sudah di pusat atau Wira jangan pernah melupakan kita di sini nah. Maksudnya kalau lirik-lirik juga begitu anak-anak Sulawesi Tenggara Ya, tuh. siap. Gitu. Iya. Dan memang unik ya. Iya. Maksudnya dan juga banyak manfaat begitu Iya. kalau kita bergabung di IPM ini Betul, ya. betul. Nah, ini kan pasti banyak sekali juga buat pelajar-pelajar yang ada di luar sana mau bergabung untuk di Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Tenggara. Iya. Ini kan pasti belum pada tahu Betul. atau persyaratannya. Maksudnya di umur berapa sampai umur berapa bisa masuk Oke. dan bisa bergabung, dan apakah kita harus hafal 30 juz mungkin atau yang seperti apa begitu ya? Oke. Hafal 32 juz. Aduh, berlebihan. Oke, bagaimana itu? Ini sih ada yang unik sih sebenarnya. Teman-teman mungkin bertanya-tanya, kenapa sih saya masih aktif di IPM? Saya sudah mahasiswa, sudah lulus bahkan. Iya, itu Mi. Ya, IPM itu punya jenjang umur. Oke. Dari kalau sekarang itu sudah 11 tahun sampai 24 tahun. Kenapa sih oke. berjenjang? Karena kenapa sih ada jenjang umur sampai 24 tahun? Karena Iya. IPM berjenjang dari sekolah ranting sampai ke pusat di Jakarta dan Jogja. Tentunya untuk sampai ke situ itu butuh orang sudah matang secara pemikiran. Iya. Tapi jangan juga terlalu tua juga Iya, istilahnya, betul, masih betul. pemuda lah istilahnya Betul, untuk betul. mengelola ini barang begitu. Intinya butuh pemuda yang sudah siap secara mental untuk membuat kebijakan. Karena ranting pusat kan begitu, kebijakan dan sebagainya. Iya. Itu umur 11 sampai 24. Tetapi untuk masuk di IPM itu ada batas umurnya. Iya. Dia tuh ya minimal SMP atau SMA. Hmm. Sekolah dia Oke. namanya pelajar kan. Iya. Dia domainnya di SMP SMA. Kalau mahasiswa di IMM namanya. Oh, Tapi oke. kami di sekolah SMP dan SMA jadi umur 12 sampai 18 tahun lah. 18 tahun ya. Jadi Oke. itu kami ada namanya perkaderan, kami ada Taruna Mata 1 saya bilang, Mhm. pelatihan dasar kader Taruna Mata 1. Di situ teman-teman akan dapat ilmu awal tentang IPM dan juga tentang kepemimpinan dan sebagainya. Ya. Situ setelah itu Anda sudah harus menjadi kader IPM, diterima jadi IPM dan sebagainya. Oke. Setelah itu bisalah berkembang berikut-berikut seperti saya. Setelah lulus mungkin baru TM2 itu saya bilang. Setelah itu baru tahun 2021 baru ikut yang tahap ketiganya dan baru tahun ini yang tahap yang di pusatnya. Di pusatnya. Jadi Oke. seperti itu. Dan Oke. kami juga di IPM itu juga bukan sekedar berkader juga, bukan Iya. sekedar wajah pemimpinan. Iya. Kami juga ada pelatihan-pelatihan ekstra non formalnya. Salah satu yang paling utama adalah fasilitator. Kami itu diajar menjadi fasilitator. Jadi yang kelola pelatihan itu anak IPM. Iya, IPM juga. Iya, bukan orang tua Bukan orang tua? Bukan. Wih, baru. Anak IPM yang kelola pelatihan. Padahal masih Yang- muda-muda, nah. Iya, mengatur kurikulum, mengatur jadwal dan sebagainya, Iya. memberi makan anak-anak, mengatur jadwal bagaimana ini anak bisa terdidik dengan baik, itu semua anak IPM. Aduh, sudah belajar ngomong ya. Memfasilitasi Iya, sudah belajar memfasilitasi pelatihan. Wow. Hal-hal yang mungkin itu ilmu mahal bagi Betul, orang di luar betul, sana karena betul. ilmu pelatihan itu ya cukup mahal apalagi di Jakarta sana. Itu kami diajari sejak sekolah. Dan itu bertahap. Oke. Bertahap juga. Fasilitator. Jadi kami diajar itu ya bagaimana mengelola forum, bagaimana berbicara secara psikologi forum dan sebagainya, Iya. bagaimana public speaking yang baik, bagaimana menyusun materi yang baik, Iya. bagaimana mengatur timing materi, bagaimana mengatur psikologinya peserta supaya nyaman dan sebagainya, bagaimana everything about pelatihan begitu. Iya, iya. Dan itu kami pelajari. Nah, kalau menurut Wira, saya psikologiku bagaimana ini? Saat kita sedang berkomunikasi Kalau begitu. saya sih hitam sih. Ih, sama. Aduh. Aduh, warna-warni kah? Insya Allah apa? baik kok, Oh, baik. ceria dan Alhamdulillah. sebagainya gitu, terbuka Ya lah. seperti itulah ya. Iya. Iya. Oh iya, ternyata memang banyak sekali dia yang didapatkan. Jadi saya bilang ilmu-ilmu kehidupan Iya, iya. dan ilmu itu bukan hanya berguna di IPM. Ya saya kan aktif di Dubas juga di Iya, mana-mana. betul. Ilmu itu saya bisa bawa- dibagi kan? Ilmu itu saya bawa juga kemana-mana, begitu. Jujur saja, yang membantu saya bisa ikut lolos seleksi duta bahasa 2019 waktu lalu itu, ya karena ilmu dari IPM. Iya, iya. Saya bisa bisa lebih komunikatif, bisa lebih lebih nyaman dengan forum yang sebesar itu dan misalnya itu karena IPM. Karena saya di IPM sudah terbiasa bawa materi misalnya dan sebagainya seperti itu. Wow, luar biasa. Jadi mau di kondisi apapun itu,
situasi apapun itu Wira sudah siap Sudah nih. siap. Karena memang Dididik, tawa. ditempa di sini. Apa Ji? Pokoknya terbentuk nih. Luar biasa. Motor-motornya nah. jatuh. Aduh, ada Benjol. batu. Nah, Wira, ini kan kalau kita lihat tentang perjalanan dari organisasinya Wira Iya. menjadi ketua umum wilayahnya IPM Sultra, ini kan pasti banyak sekali tantangannya tuh, Iya. kesulitannya juga pasti ada. Kok tarik nafas nah? Apalagi sudah akhir periode nih. Iya, Sudah hampir betul. berakhir. Jadi Betul. ada banyak cerita lah. Nah, pastinya. Nah, kira-kira tantangan apa buat Wira yang aduh ini kayaknya sulit sekali begitu dan maksudnya keunikan yang menyenangkan juga dari IPM ini seperti apa Wira? Iya, tantangan terbesar adalah di pelajarnya. Ya pelajar karena sekarang eranya Gen Z yang serba praktis, serba cepat, serba pragmatis. Ya kita harus bagaimana membuat sesuatu formula yang membuat mereka nyaman. Ya. Gitu, dan IPM hadir di situ. Kalau maaf bukan menjelekkan organisasi lain, ada banyak organisasi lain yang sama bergeraknya dengan IPM secara organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan dan pemuda. Iya. Tapi jujur saja kami berbeda dalam sentuhan perkaderan atau pelatihan. Spesifiknya seperti apa itu Wira? Prinsip perkaderan IPM adalah perkaderan menyenangkan. Jadi bagaimana kami membuat sebuah kelas, sebuah forum, sebuah lingkungan yang menyenangkan. Itu intinya. Oke. Bagaimana forum yang ada, pelatihan yang ada tidak boring, tidak berat secara memang berat secara substansi tapi tidak berat secara penyampaian misalnya. Nah, kami kembangkan penyampaian secara lebih mudah, gitu. Ya intinya adalah bagaimana ini barang bisa menyenangkan. Ya kalau orang senang dengan kita punya organisasi pasti aktif semuanya. Itu yang pertama terkait IPM itu, dia berkembang secara perkaderannya, begitu pelatihannya. Kemudian tantangan berikutnya adalah tentunya namanya kita sebagai pemimpin, kita tidak bisa senangkan semua orang. Betul. Ya IPM juga tidak terlepas juga dari perbedaan pendapat di mereka kelompok. Tapi saya rasa itu hal yang sehat. Karena dalam organisasi, dalam sebuah, bahkan di kantor pun mungkin ada seperti itu, ada perbedaan pendapat, ada konflik dan sebagainya. Betul. Itu dinamika kelompok yang saya bilang sehat, karena ya berarti adik-adik saya pun juga sudah berkonflik sejak awal. Saya sudah pernah berkonflik, sudah pernah memecahkan masalah. Saya punya pengalaman di situ. Saya punya pengalaman di dalam kelompok. Jadi ketika nanti mungkin saya bekerja di kantor, ketika mungkin saya aktif di luar misalnya dapat amanah, saya sudah siap karena saya sudah pernah alami di IPM. Begitu. Hal-hal yang sebenarnya yang dasar saja sebenarnya, lebih kepada itu aja, organisasi dan sebagainya, itu yang membuat kita yang membuat tantangan ada yang muncul itu. Karena secara organisasi ya kita pasti banyak orang, ada banyak manusia di dalamnya, beda-beda jenisnya, beda-beda sifatnya. Yang paling utama adalah ketika saya memimpin, yaitu bagaimana menyatukan visi kita bersama, bagaimana mengaktifkan mereka semua, bagaimana mereka bisa sevisi dengan pemikiran-pemikiran saya. Gitu. Dan yang paling penting, bagaimana saya sebagai pemimpin bisa mendengar mereka, bisa merasakan bagaimana mereka sebagai anggota juga. Itu. Ya, kalau masalah bicara keunikan seperti tadi saya bilang, kami keunikan secara perkaderan ya kami menyenangkan, tidak seperti yang lain-lain. Iya kan, biasa kan kalau kita dengar-dengar itu, betul. Aduh, beratnya itu nah. Bahkan di IPM membentak pun itu sangat jarang. Berarti kalau bicara yang lemah lembut begitu. Ada itu kadang kalau pelatihan kan, kau sebagainya. Iya betul. Itu palingan sekadar duduk kok. Gitu. Sekadar acting aja. Acting. Tapi tidak pernah secara substansi bahwa ini harus gini, tidak. Enggak. Bahkan Anda pintar sekali, kurang gimmick. Saya bilang tuh di IPM itu saya kan dulu aktif juga di OSIS. Saya kenapa aktif di IPM? Karena setelah LDK OSIS, saya kan LDK OSIS itu kan saya di di Gembleng. Iya, betul. Merayap, ada itu kita merayap di tanah yang sudah dikencingi. Terus kok enggak pernah jadi buangkan kotoran-kotoran hewan? Begitu. Ada mungkin dipukul atau di apa. Iya. Di IPM tidak ada. Tidak ada. Kami punya salah satu cara mendidik dengan cara yang menurut kami lebih manusiawi dan lebih ngena. Alhamdulillah Dan itu ada di IPM yang saya dapatkan. IPM tidak mengenal perpeloncoan. Tidak mengenal kekerasan di dalamnya. Kami dengan kasih sayang.
Asia. bergembira. Asia. Kami ada metode-metode yang untuk Iya. mendidik teman-teman dengan yang mulut bilang, enggak bisa, harus keras, supaya Iya, terdidik, betul, mental dan betul. sebagainya. Kami ada metodenya. Dan itu Oh. manusiawi. Ya, Oke. mau tahu ya, gabung di PM dulu baru tahu. Nah, gitu. itu dia. gitu. Iya, gitu. iya, iya, Itu iya. uniknya yang Heeh. yang mungkin orang-orang ya saya sendiri aktif di OSIS juga yang Mhm. tidak pernah dapat sebelumnya Oke. gitu. Oke. Dan saya aktif di BEM juga, aktif di HMJ juga. Hmm. Ya tidak pernah dapat sebelumnya soal Iya, itu. iya, iya. Masya Allah, luar biasa. Jadi cuma di IPM aja ya. Nah ini kan sudah mau berakhir nih, kita punya masa jabatan ya Siap. sebagai ketua umum wilayah Siap. IPM Sultra. Nah bagaimana cara bergabungnya? Maksudnya kita follow dulu Instagramnya kak, atau Siap. apa kak begitu? Atau ada mungkin yang mau dikumpul gitu Oke. formulirnya seperti Oke. apa? Yang pertama follow saya biar dapat empat. Tetap nah. Minta tolong Bu produser. Kalau pas dia bilang follow, langsung ada tahu ini namanya tahu Instagramnya. Aduh. Ya. Kotor. Kasih ini Instagram saya. Instagram saya. Oke. Yang Iya. pertama bercanda. Oh ya. Bercanda. Oh, Oke, yang pertama tentunya ya ada mekanisme pendaftaran seperti biasa, Nah, itu as dia. usual, isi formulir dan sebagainya. Iya, iya, iya. Ya kalau mau ikut IPM dia tuh biasa di cabang maupun di daerah atau di kecamatan maupun di kota. Kalau di Oke. Kendari khususnya ya follow saja mungkin IPM Kendari dan juga IPM lainnya ada di Puatu dan sebagainya, intinya di Poasia dan sebagainya. Mhm, Lihat infonya ketika ada buka pelatihan, ada buka namanya student leadership training, mhm. ikut daftar selama kamu masih sekolah dan masih punya otak ya daftar aja gitu. Bisa kok semuanya. Kalau kayak saya nggak punya otak bagaimana? Aduh. Coba cek di bawah. Aduh, ya. Aduh. Oh iya, iya, iya. Dia selama umur cukup, Heeh. masih sekolah, Mhm. maka umur lewat pun selama Masih status sekolah. sekolah, masih Oke. status pelajar, SMP, SMA. SMP, SMA. Oke. Dia masih sekolah, waras, Mhm. kemudian Islam tentunya karena Iya. Muhammadiyah. Boleh kok dari luar tapi login dulu. Oh ya, Bercanda. login. Bercanda, maaf. Ada maaf, tuh, maaf. ada tuh programnya juga tahu podcast. maaf. Jangan Iya, offset. iya, iya. Sorry. Nah, intinya dia muslim, pelajar dan masih ada umurnya, bisa kok bergabung siapapun. Dan kami sedang kami sedang mengembangkan organisasi IPM itu harus inklusif. Apa itu inklusif? Iya. Kami menciptakan organisasi yang dimana bukan cuma isi orang pintar, Mhm, bukan cuma orang-orang yang bisa ngomong, mhm. bukan cuma orang-orang yang pandai bicara, tapi Betul. semua orang bisa. Mau dia pandai melukis, mungkin introvert dan sebagainya, semua bisa di sini berproses sama-sama. Oke. Istilah yang kami terapkan di IPM itu adalah bengkel manusia. Bengkel manusia. Jadi kalau mau cari kesempurnaan kalau mau cari kesempurnaan bukan di IPM. Mhm. Di IPM di sini orang berproses. Iya. Oh, dari yang mungkin yang dari bawah sekali, yang sudah tengah sampai atas pun semua sini berproses sama-sama. Mhm. Tidak saling menghakimi. Iya. Ada kan tempat-tempat di mana diseleksi dulu kan. Hmm, Orang-orang betul, yang bagus yang Iya. masuk, yang good Nah, looking, itu yang yang saya cerdas. bilang. IPM tidak. Semua. gitu? Ada yang masih masih perlu dididik, Iya. Asik. dididik aja gitu. Maksudnya masih perlu Ah, diajar dan sebagainya. Masih Dididik belum agama, pendidikan masih yang lain kalau juga. bicara begini-begini Iya, iya. masih tegang-tegang, Kasihan. semua di sini dididik dan sampai bisa. Mm-mm. Bahkan beberapa teman-teman kami itu yang awalnya memang saya bilang modelnya lebih ke preman sih, yang tidak pandai ngomong juga dan sebagainya, aktif di IPM dan sebagainya. Setelah aktif berapa tahun ya, terbentuk juga. Wow. Gitu. Itu sih yang yang kami lakukan selama ini. Lebih kembangkan bagaimana IPM ini hadir sebagai organisasi yang inklusif untuk Widih. seluruh pelajar se-Indonesia. Se-Indonesia. Ya, kalau mau tahu IPM itu sebenarnya se-Indonesia itu sudah banyak, ada jutaan kader IPM se-Indonesia begitu, dan sampai sekarang ada banyak kok jualan-jualan IPM yang sudah berkarir dimanapun. Masuk di sudah TV, terbagi-bagi. iya, masuk di TVRI juga ada. Oh, banyak. ada memang temanku Iya. itu juga satu. Iya. Oh, penyiar. Penyiar. Kalau nggak salah namanya inisial Ibnu ya. Bukan Edi Asis. Oh, saya. Itu lain lagi dia. Oh, dia duta bahasa Duta tau. bahasa. Oh, boleh Mina. Dia tuh Oh, pantas best kita friend. berteman juga, Di. Betul. Oh, bestie ya. Dan Edi juga salah satu ketua. Ketua sebelum saya. Oh, iya. Iya. Memang sudah jiwa-jiwa kepemimpinannya udah muncul ya. Iya. Oh ya. Berarti kan kalau Edi masuk TVRI, berarti Wira Ibnu bisa juga kan Bisa. ya? Masuk apa? Maksudnya masuk di TVRI. Masuk sini. Masuk Siapa bertamu. tahu Ibnu juga mau bergabung. Oh, sudah bukan pelajar dia ya. Gue belajar.
Aduh sedih. Nah, Iya. aduh luar biasa, ternyata tidak setegang itu ya Tidak. pembahasan ini. Tidak. Mungkin di gambarnya orang yang Muhammadiyah itu aliran yang sangat keras. Ya. Bisa garis keras. Karena kan ya kalau kita mau bicara tuh maksudnya bagaimana? Pasti ya semua Apalagi- orang tahu Ji. Apalagi kita bicara ormas-ormas Ya. yang tegang-tegang, Iya, betul. yang sering demo misalnya, Iya, atau hanya sekedar itu. Iya. Kami tidak seperti itu. Oke. Kami ya berbeda jalan lah. Di luar radius itu ya. Di situ. Oke, Kami oke. lebih kepada pendekatan-pendekatan yang ilmiah dan juga mencerdaskan masyarakat. Wih, Masya Allah. Nah, Wira, harapannya Wira begitu untuk pelajar Islam di Sulawesi Tenggara, dan ada gak sih ini kalimat inspiratif atau quotes kehidupan yang Wira suka dan pegang sampai saat ini begitu? Oke. Oke. Apa namanya? Untuk pelajar Islam, Iya. pelajar Muslim maupun seluruh pelajar Indonesia pokoknya, mau dia Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semuanya, kita Iya. semua adalah saudara. Satu hal yang paling penting adalah teman-teman itu masih muda, masih sangat muda, masih berada di bawah tanggungan orang tua misalnya, masih bisa berproses lebih jauh lagi. Manfaatkan umur kalian yang masih muda untuk mempersiapkan masa depan kalian. Begitu. Anak muda, pelajar harus membekali dirinya dengan skill, kemampuan, jejaring dan sebagainya. Karena ya kalau kamu punya kemampuan tapi tidak punya jejaring, percuma. Siapa yang ambil kamu? Iya. Kalau kamu punya jejaring tapi tidak punya kemampuan, untuk apa juga? Kamu harus membekali semuanya. Pelajar-pelajar, sadarlah mulai dari sekarang. Kamu masih panjang jalan-jalannya semua. Sadarlah dari sekarang, bergeraklah membuat yang terbaik. Begitu. Kemudian untuk apa ya, quotes yang paling saya ingat sebenarnya dari satu senior saya, bahwa seperti ini. Dia bilang, dalam hidup ini tidak ada keberuntungan. Iya. Tidak ada keberuntungan. Yang ada adalah bertemunya kesempatan dan kesiapan. Jadi ketika kamu sudah siap dan ada kesempatan, kamu bisa ambil itu. Iya. Tapi misalnya tiba-tiba ada kesempatan dan kamu tidak siap, ya kamu gagal mengambil kesempatan itu. Seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa sekarang fokusku adalah hanya mempersiapkan diriku. Saya belum sukses. Saya belum mencapai kesuksesan yang dimana orang-orang bilang sukses. Belum Iya. apa dan sebagainya. Iya. Saya masih jauh dari itu. Tapi sekarang saya hanya bersiap. Bersiap membuat yang terbaik, mempersiapkan diri saya untuk kedepannya ada kesempatan saya ambil. Saya bisa untuk mengambil itu. Itu sih yang paling membekas di saya. Jadi tidak ada yang namanya keberuntungan. Yang ada hanyalah bertemunya kesempatan dan kesiapan. Gitu. Dan kader IPM pasti punya itu. Oke, Gitu. luar biasa. Sekali lagi, kalau mau punya kesempatan dan juga kesiapan, yuk bergabung di IPM. Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Tenggara. Betul. Apalagi sebentar lagi beliau ya. Aduh, beliau orang tua. Nah, Wira tahu udah mau selesai begitu masa Iya. jabatannya tuh. Aduh, sedih. Ke arah mana lagi nih ya, begitu maksudnya tongkat estafetnya Wira begitu berlabuh asik begitu kemana? Oke. Apakah sudah ada kader-kader yang Wira sudah, oh ini kayaknya cocok deh? Apa Belum, itu? Maksudnya belum. gimana? Kader-kadernya yang baru lagi untuk menjadi ketua Ada banyak umumnya. kok. Banyak. IPM tidak pernah kehabisan kader yang Oke. berkualitas. Tidak Oke. pernah kehabisan orang-orang yang berkualitas untuk bangsa ini. Wih. Bukan hanya di IPM tapi untuk bangsa ini. Oke, Siap. baiklah. Siapkan diri Anda ya adik-adik. Pokoknya SMP, SMA yuk bergabung di Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Tenggara. Siap. Facebook dan Instagramnya IPM Di bawah sini di bawah sini ya. Oke, baik. Ada muncul ada. ini ya. Ini, angkat nah. Wow. Aduh, diangkat. Oke, nah Wira Muhammad Rafli, terima kasih sekali lagi seorang ketua umum pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Tenggara yang penuh dengan prestasi, Aduh. penuh dengan inspirasi, luar biasa. Berat sekali, Di. Berarti Kayak orang-orang hebat begitu. ya. tapi tidak wajar nih tawa dibilangnya begitu Wira toh. Wira, karena kamu sangat berprestasi dan juga sudah muncul di TVRI Alhamdulillah dapat Sultra. hadiah. Kamu mendapatkan hadiah ini. Alhamdulillah. Yeay. Terima kasih TVRI, terima kasih Pak Jokowi. Aduh, sepeda. Aduh, sepeda. Ini terima kasih ke produsernya Bu Siap, Deborah. terima kasih Bu Deborah. Terima Masya kasih. Allah, pokoknya terima kasih buat Wira Ya. dan juga seluruh pemirsa ataupun sobat mau baka-baka podcast yang Siap. sedang menyaksikan kita hari ini.
Jangan lupa follow beberapa akun media sosialnya TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara, baik itu di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Nah, jangan kurang lupa. Ting, boh. Dan sekali lagi sukses buat Wira. Amin, ya Allah. Apapun itu, intinya kamu harus berniat baik untuk mencerdaskan dan juga memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat, khususnya anak-anak muda zaman sekarang ya. Siap. Oke, baiklah kalau begitu sukses dan sehat selalu Wira. Siap. Dan sampai jumpa di Mau Baka-Baka Podcast berikutnya. Saya Purnama pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.